Kayak sambil kita menunggu, kita mau siapkan hati kita dulu sejenak. Kita akan bersatu teduh dalam sikap berdoa. Kita mau sembah Tuhan kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
sepanjang hidup. Besar setia. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mau naikkan Tuhan doa kami, pujian, rasa syukur kami Tuhan di dalam hidup kami kepada Engkau, Allah yang agung, yang maha dahsyat. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, pemeliharaan, kesetiaan-Mu Tuhan sampai saat ini buat hidup kami. Hari ini kami mau kembali beribadah, bersepakat bersama untuk boleh bernyanyi, memuji Tuhan dari hati, mendengarkan firman juga Tuhan dengan fokus, memberikan persembahan yang terbaik juga Tuhan. Kami juga itu teman-teman kami yang lain bisa gabung di sini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, menikmati kan ya penyembahan kita sama Tuhan tadi. Coba kakak sapa dulu. Shalom remaja. Shalom, cita-cita, semangat. Wah, yang gerak masih di bagian atas. Oke, sekali lagi. Shalom, Marema, remaja. Shalom, cita-cita, semangat. Oke, Cherry masih belum gerak, Moreno masih belum gerak ya, di situ kelihatan. Oke, sekali lagi Kak Bella, yuk kita sapa mereka semuanya dengan Shalom. Shalom, remaja. Kok asik? Pada di-mute semua, Kak. Iya sih, pada nggak apa-apa sih. Yang penting ada gayanya ya. Oke, buat Tuhan kita kasih yang terbaik. Hari ini kita mau bernyanyi sambil menari ya, walaupun kita di rumah, tapi kita tetap mau aktif kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke, makanya tadi kakak bilang videonya dihidupin, biar apa? Kita bisa gimana ya, have fun bareng, nyanyi bareng buat Tuhan ya. Oke, yang masih belum dihidupin boleh dihidupin kameranya biar kita bisa lihat gerakannya. Apakah kalian bareng sama kita join ya? Oke, kalau gitu kita mau nyanyi lagu Kastela juga ya. Sama Kak Kesi ya? Oke. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Kayaknya kakak harus agak berdiri sedikit. Karena selamat pagi, Kak. Kalau sekarang pagi siang. Selamat siang Bapak. Oke, kita ganti. Selamat siang Bapak, oke? Pakai gaya ya semuanya ya. Kakak akan kasih gayanya, kalian nanti ngikutin kakak ya. Ya, lihat dulu kayak gini kita nyanyi bareng-bareng. Boleh dimainkan, Kak? Lupa, Kak. Selamat pagi. Boleh tepuk tangan, yang di rumah mau tepuk tangan, boleh goyang-goyang ya buat Tuhan. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih, Bapak peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kalau cewek gini ya, kalau cowok gini boleh. Kalau cowok gini gimana sih ini? Kalau cowok gini ya. Kan mau nggak gini-gini cowok? Kalau cewek gini, kalau cowok gini ya, atau gitu boleh. Your style ya, for God. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, udah langsung gaya bareng. Kan udah gampang lah, itu mah gayanya mah ya. Yuk. Kita mulai ya. Tuh, selamat pagi Bapak, ucap terima kasih, Bapak peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke lagi, selamat pagi Bapak, ucap terima kasih, Bapak peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Stop dulu. Kita lihat dulu Kastela ya. Ya. Kastela, hidupkan dulu mikrofonnya. Ada sesuatu, siap-siap loh. Oke. Ya, Kak. Sama. Siapa Kak? Mana sih ini cowoknya? Cuman Moreno ya? Sama Jason, Bang Lukas, Jonathan. Pio jadi mati ya. Ya udah Kastela dulu nggak apa-apa solo Kak. Solo. Bareng lagi ya. Oke. Yang lain boleh ikut gayanya, tapi Kastela hidupin mic-nya ya. Kastela yang nyanyi sekarang. Yuk. Mana tepuk tangan? Selamat pagi Bapak, setiap hari matahari
bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, mantap. Satu lagi cowok. Kita lihat. Moreno, Kak. Moreno, Ijong, Excel, Bang Lukas yang akan bernyanyi. Kita lihat. Cepet aja lah intinya. Cepet dulu ya, kita cepet ya. Nyalain mic-nya lah. Yuk, tunggu. Main, Kak. Boleh? Moreno belum ada tadi. Jonathan kita udah ajak ngobrol. Axel, Bang Lukas sudah kita sapa. Moreno Brahmana. Ini tuh jalan atau foto sih? Baru jalan kok. Oh, jalan ada. Yuk. Moreno silakan mic-nya dihidupin. Coba aja Moreno. Terus Oh, mau banyakan boleh, Sok. Nanti nggak ini suaranya? Nggak. berdua-dua aja. Berdua aja. Satu lagi siapa, Kak? Jason mana? Atau Axel dulu deh. Excel mau, Excel, ayo, Excel. Excel sama Kesia tuh. Ya. Boleh, sama Kesia-nya juga. Tigaan. Trio. Trio hari ini. Oke. Hidupkan Zoom ini. Oke, yuk. Mari. Delay nggak ya kalau misalnya musiknya? Kalau delay lanjutkan saja, ya lanjutkan. Siap? Gaya kakak gaya ini kasih gaya ya. Yang lain boleh ikutan, tapi suara hanya trio. Mari. Ucap terima kasih Bapak pelihara untuk setiap hari matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Selamat pagi, Bapak. Ucap terima kasih Bapak pelihara aku setiap hari Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, tambah indahnya. Oke, good. Mari dipasang lagi dulu. Gak usah ya kalau kita ngomong. Gak apa-apa lah, nggak usah dipasang juga. Terima kasih trio hari ini ya, dan juga Castella. Good ya, biar makin semangat untuk boleh berbagi sesuatu. Oke, hari ini selain Excel nanti akan membagikan sesuatu, kita mau memberikan selamat dulu kepada kakak kita yang baru saja selesai sidang. Siapa kira-kira? Kak Egi udah lama, Kak Egi Maya. Mau Kak kelima Stella kalinya. udah. Siapa kira-kira? Kak Kesi, Kak Bella? Yang baru kali ini berbahagia. Ini tangan siapa? Ya, ada Kak Bella. Kak Bella kemarin baru apa sih? Selamat apa sih? Oke, kita dengar dulu ya berkatnya dari Kak Bella. Ini aslian. Aslinya. Kita mau dengar dari Kak Bella ya. Ah, malu, Kak. Sedang merayakan apa, sukacita apa? Silakan. Seriusan? Seriusan dong. Silakan. Apa ini? Cerita tentang apa kan tadi belum dijelasin. Lagi merayakan apa Kak? Berbahagia kenapa? Oke, shalom remaja. Jadi merayakan apa ya, Kak? Sebenarnya kemarin kakak itu baru selesai sidang doang, jadi wisudanya mah belum ya teman-teman. Jadi untuk selebrasi yang betul-betulnya itu belum terjadi. Nah, jadi yang mau diceritain apa sih kayak gini? Apa aja Kak kesannya, pengalamannya? Apakah ada kendala, hambatan, tantangan? Oh ya. Atau ada berkat apa? Jadi kan kalau dibilang sebenarnya kalau skripsi pasti orang langsung wah gimana ya, susah ya kayaknya, soalnya banyak orang yang kayak cerita dia kesusahan banget kalau skripsi, belum lagi dia harus begadang atau menghadapi lagi guru-gurunya yang nggak apa sih namanya Kak? Nggak sependapat sama kita. Jadi ya puji Tuhannya kakak kemarin udah ngelewatin semuanya, walaupun agak-agak sulit juga karena kan lagi COVID gitu. Jadi bimbingannya tuh cuma dari WA, ketemu dosennya aja tuh belum pernah gitu. Bayangin aja kita harus komunikasi, harus nyesuaiin pendapat sama orang yang kita tuh belum pernah ketemu. Kita cuma bisa lihat dari WA doang, dari email. Kan agak-agak susah ya sebenarnya.
apalagi itu kan skripsi itu kan susah ya untuk bikinnya. Puji Tuhannya aku dapat dosennya kemarin agak respon lah. Kalau aku WA dia pasti langsung jawab. Cuman aku kemarin kendalanya pas aku udah mau daftar sidangnya gitu loh. Jadi kan kalau di kuliah itu kayak ada batas semesternya. Jadi kemarin aku batas semesternya tuh tanggal 14 Agustus. Jadi kalau lewat dari 14 Agustus, ya otomatis aku harus bayar uang kuliah lagi gitu. Walaupun aku cuma tinggal sidang. Nah, jadi kan aku ngejar tuh. Aku sebenarnya daftarnya tuh udah dari tanggal 27 Agustus. Berarti kan ada waktu kurang lebih sekitar 3 minggu lebih kan, sampai menuju tanggal 14 Agustus. Ya kayak aku tuh orangnya gimana ya, sok-sok pede aja gitu, kayak udahlah 3 minggu cukup waktunya, aku daftar tanggal 27, aku pasti dapat lah sebelum tanggal 14. Orang teman-teman lain juga cepat dapat jadwalnya gitu. Taunya aku udah nunggu lama, udah 2 minggu lebih, udah hampir 3 minggu, ternyata aku udah daftar, nggak diproses si surat-surat aku tuh. Jadi kan agak-agak gimana ya, agak-agak kesel juga sih, karena teman-teman yang udah lebih belakangan daftarnya, justru mereka udah sidang, sedangkan aku tuh nggak ada kejelasan sama sekali dari kampusnya, dapat jadwal aja enggak gitu. Padahal aku tuh udah setiap hari ngechat bapak administrasinya kayak, Pak, kapan ya saya dapat jadwal? Terus mereka cuma bilang, tunggu aja Neng, ntar juga dikabarin. Jadi kan secara nggak langsung kita tuh kayak di PHP-in kan, seolah-olah berkas kita tuh udah diproses, padahal tuh enggak gitu loh. Jadi aku udah mepet banget tuh kemarin, kan 14 Agustus tuh hari Jumat kemarin ya, Jumat minggu lalu maksudnya, bukan kemarin, minggu lalu. Dan aku tuh sampai hari Rabunya belum ada kejelasan sama sekali bakal sidang hari apa. Ya udah hopeless juga jatuhnya, karena tanggal 14 sudah terakhir, hari Jumat kalau gua nggak sidang ya udah bayar uang kuliah cuman buat sidang doang, kan sayang ya. Apalagi lagi COVID gini mah mau cari duit di mana woi. Ya tapi puji Tuhannya di situ kami berdoa. Jadi emang sih berdoa tuh nggak henti-hentinya, cuman kan kalau emang belum waktunya kata Tuhan, mau kita paksain juga nggak bisa kan, kita nggak bisa melakukan apa-apa, cuman berdoa doang. Ya puji Tuhannya di hari Rabu itu aku nge-WA bapaknya, Pak, kok saya belum dapat jadwal? Dan dia tuh nggak ngebales, teman-teman. Makin galau kan, dia tuh udah mau ngetik, terus dihapus lagi, ngetik, dihapus lagi, kan galau ya jadinya. Ih Pak, kok lu geje banget sih, nggak WA gue aja nggak dibalas gitu. Udah gitu, pas dari Rabu itu, aku berdoa sih bertiga di rumah sama Mama sama Semi. Dan puji Tuhan itu, nggak tahu kenapa ya, ini aku tahu nggak ada kebetulan ya kalau di Tuhan tuh. Jadi begitu kita selesai berdoa, pas sudah amin, itu langsung tiba-tiba ada WA gitu teman-teman, dari dosen pembimbing sih, kayak, kalian hari Jumat sidang ya? Ya langsung seneng lah ya. Cuman itulah yang namanya si iblis itu tadi ya. Kita udah seneng-seneng kayak gitu, terus dia mencoba lagi untuk ngambil kebahagiaan itu dari kita gitu. Dia berusaha bikin kita ragu lagi. Dan aku tuh kebetulan punya teman sekelompok yang dia agak-agak pesimis orangnya. Jadi udah dapat kabar dari dosen pembimbing, kalau kita bakal sidang hari Jumat, dia tuh menggoyahkan lagi kayak, Bel, emang iya? Kita kan nggak dapat surat resminya dari kampus, itu kan baru dari dosen pembimbing, emang kita beneran banget hari Jumat? Kayak gitu kan kita jadinya ragu lagi ya. Oh iya ya, kalau nggak jadi tiba-tiba hari Jumat gimana nih? Langsung ragu lagi. Dan di situ aku ditegur lagi sih sama Tuhan, maksudnya ya, hey, lu berserah dong, masa lu udah gua kasih berkat terus lu masih ragu, masih meragukan kehebatan gua gitu ya. Jadi emang sih pada akhirnya hari Kamisnya aku dapat surat resmi dari kampusnya, ya dapat undangan lah gitu kalau aku hari Jumatnya tuh sidang, dan itu dadakan banget ya kan. Ya begitu deh. Jadi sebenarnya banyak banget lah, selain aku dikasih gelar sama Tuhan gitu ya, di dalam proses ini banyak banget yang aku dapat lagi juga dari Tuhan. Kayak aku tuh tadinya orangnya pede banget, pede setengah mati, kayak hampir kesombong juga sih sebenarnya, kayak aku mah bisa lah ngerjain semuanya, aku pasti bisa gitu, yang kayak gitulah, yang ngandelin kekuatan sendiri. Tapi ya aku akhirnya ditegur juga sama Tuhan, kalau misalnya kata Tuhan, nakku, kamu nggak boleh gitu, kalaupun kamu udah berusaha, kamu punya kemampuan, tapi kalau enggak, kataku enggak, ya enggak bakal terjadi gitu. Jadi segala sesuatu tuh teman-teman nggak ada yang karena kekuatan kita gitu loh, pasti semuanya karena kekuatan Tuhan. Jadi nggak adanya sebenarnya
hak kita untuk sombong gitu. Jadi ya banyak banget sih ini juga lah. Kita juga harus berserah sama Tuhan ya. Karena itu asli aku udah kayak orang gila di rumah berdoanya, kayak udah teriak-teriak, udah kayak nangis-nangis. Yang beneran kayak kata Alkitab si Hana itu dia menangis minta anak di gereja sampai dibilang mabok sama Nabi Elisa ya. Ya katanya, kamu kok di gereja mabok gitu. Padahal dia berdoa kan dengan udah nggak punya kekuatan ya, kita cuma teriak-teriak gitu. Ya barulah kurasakan gitu teman-teman gimana kita harus berserahnya sepenuhnya sama Tuhan, tanpa ragu juga. Karena kan kata Tuhan kalau kita ragu kita nggak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Jadi ya dari kakak sih segitu doang ceritanya, agak-agak panjang ya sebenarnya. Cuma ya kakak harap kalian juga bisa dapat sesuatu lah dari cerita kakak gitu. Karena ya sama-sama juga lah kita hidup ini. Jadi bagaimana teman-teman? Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya, yang sudah membuat Kak Bella menjadi gelarnya sekarang Sikom. Bukan apa itu masalahnya apa sekarang. Kakak sih karena D4 jadi ada terapannya, jadi sarjana terapan ilmu komunikasi. Jadi panjang ya, Estakom. STRIKOM. Oke, congratulations ya. Oke, kakak mewakili kalian semua ya. Oke, yang kakak dapat dari berkat Kak Bella, ya memang mujizat Tuhan itu nyata ya. Jadi jangan pernah ragukan. Mujizat Tuhan itu nyata kalau dari kakak, dan bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh Tuhan ya. Sama kakak mungkin kasih kata-kata, waktu kita mau berserah, Tuhan akan menyerah. Gitu. Maksudnya menyerah apa sih? Waktu kita berserah ya, kasih segala sesuatunya buat Tuhan dan ikhlas, Tuhan tuh pasti menyerahkan yang terbaik buat kita. Jadi semangat adik-adik, walaupun masih di sekolah ya, sepertinya sudah mau menyerah, bosen sih gue gitu ya. Tenang, ada waktunya nanti Tuhan akan kembalikan ya. Kayak gitu, sukacita, semangat kalian lagi. Oke deh, terima kasih Kak Bel. Sekarang yuk, tangan buat Kak Bella dan Tuhan Yesus ya. Seperti request kakak tadi, Excel Imorista sudah siap? udah siap banget kayaknya Kak. Sudah siap ya? Silahkan dihidupkan. Ya Kak, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Iya, jadi kan minggu ini kan banyak libur kan, dari hari Senin kemarin, terus Kamis Jumat, jadi hari sekolah itu cuma hari Selasa sama Rabu. Ya, jadi pas libur kemarin tuh kita banyak banget jalan-jalan keluar rumah. Ke Thailand? Enggak, masih di sekitar. Jadi sekarang kita kan tinggalnya nih di Bekasi lah, di Bekasi, nggak lagi di Bandung. Ya, jadi Bapak kan kerjanya di Bekasi kan, jadi kita biar dekat aja, biar selalu ngumpul, jadi kita di Bekasi aja gitu. Mumpung juga ada rumah juga di Bekasi ya, jadi kita di sini aja lah. Jadi pas liburan kemarin gitu, kita sempat ke Bandung, terus juga sempat ke Sentul, terus sempat kemana gitu ya? Di Bandungnya itu ke Punclut tuh, ke sudut pandang dia, baru dia. Kafe itu? Sudut pandang teh naon kafe? Ya mirip-mirip kafe gitulah. Baru dia. Baru Jumat kemarin gitu, grand openingnya. Sudut pandang ya. Cuma yang satu lagi mercusuar. Kirain teh mercusuar itu lagi in, huh? Oh. Bukan ya? Oke. Enggak. Ya. Menarik ya, nggak? Sudut pandang itu recommended nggak? Recommended nggak? Recommended, cuman masih baru aja, jadi masih kayak belum sempurna gitulah tempatnya. Oh iya. Tapi rame sih Kak, rame banget. Ya banyak orang gitu. Ya jadi bersyukur aja sih masih bisa jalan-jalan gitu. Ya. Selama sekali ya. Masih bisa. Soalnya baru kemarin aja sih jalan-jalan. Biasanya minggu-minggu lalu juga nggak pernah di rumah aja. Oke. Ya, refreshing gitu ya, sejenak ya. Di Sentul ngapain kamu? Balapan? Sirkuit. Enggak. Di Sentul itu kita ke Gunung Pancur namanya. Ada di situ juga objek. Gak tau lah sebutannya gunung, gak tau. Kayaknya bukan. Di situ pohon-pohon pinus di situ. Kayak hutan pohon pinus gitu dia. Oh, ada juga ya. Bisa nih. Oke.
Oke, thank you for sharing, Axel, Limorista. Ya, Ya, Kak. ya, ada Sama-sama. sukacita, ada refreshing ya. Ada waktunya juga untuk itu ya. Oke, ada lagi yang mau tunjuk tangan untuk bagi berkat sebelum kita mendengarkan berkat dari Bang Lukas Ginting. Ayo dong, cerita-cerita. Angkat tangan yang mau. Banyak yang ditutup kameranya. Iya, kursor. Oke deh. Karena tidak ada yang mengangkat tangan, ya kita. Tapi masih tetap dibuka ya Kak Bella kalau misalnya masih ada yang mau berbagi, ya berbagi sukacita, berbagi berita, mungkin boleh. Setelah kolekte ya nanti. Kita sekarang mau dengar berkat dulu tentang ayah, bapak ya. Kalau kita bapak ya, bapak ya. Kita mau dengar sharingnya, kita mau nyanyi satu lagu yang diawali dengan Bapak. Ada yang bisa tebak? Bapak pegang tanganku depannya. Judulnya itu Lebih Dari Nafasku, lagu dari Dewi Guna yang memberkati kakak. Makanya kakak membagikannya. Dewi Guna tuh penyanyi rohani yang bagus banget suaranya. Ya, kita menyanyikan lagu ini. Kalian boleh lihat teksnya. Yang udah tahu lagunya boleh bernyanyi dengan segenap hati, yang belum boleh sambil belajar juga ya. Belum ada teksnya? Belum ada. Sebentar ya, kita siapin dulu. Sambil kalian boleh siapkan hatinya dulu, cari posisi enak untuk boleh dengarkan firman. Apa sih? Kayaknya udah pernah deh. Iya, semoga sih udah pada tahu ya lagunya. Lagi loading, guys. Lagi loading bentar ya. Sabar, ngetep tuh ini. Enggak, itu enggak sabar. Enggak lah. Mana? Yang ketiga. Nah, yang ini ya, Dek. Yuk, Abel, silahkan dimainkan. Lupa ntar.
berjalan di sampingmu Bapa seumur hidupku. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang selalu setia memelihara kami Tuhan Yesus. Kami mau percaya pada Engkau, dan kami juga hari ini mau percaya dan beriman lebih lagi Tuhan, terlebih lagi boleh taat sama firman-Mu Tuhan Yesus. Kau boleh berkati urapi Bang Lukas, biar Kau boleh berbicara melalui dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengar. Haleluya, amin. Amin. Shalom Madia. Madia lagi. Shalom remaja. Shalom, sukacita, semangat. Ya, saya share dulu ya. Udah kelihatan share-nya? Udah Bang. Baik. Tema kita hari ini adalah Akulah harapan ayahku, diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya sudah buatkan di sini ya. Bisa dibaca siapa yang ada? Moreno, coba baca nih Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Moreno hadir. 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyi Zarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ya, amin. Ini jadi tema kita ini ayah. Akulah harapan ayahku ya. Nanti kita lihat dari Mazmur 128 ini apa yang Tuhan ingin kita dapatkan hari ini dari kebaktian kita, kebaktian remaja. Nah, saya coba nanti ada putar video juga, nanti kita coba lihat sama-sama ya. Tapi saya mau lihat dulu, kita mau lihat dulu dari Mazmur 128 ini. Ya, Mazmur 128 itu berisi tentang ayah atau bapak yang takut akan Tuhan. Itu di ayat 1 dan ayat 4 tadi ya. Jadi ayah yang takut akan Tuhan disebutkan dia akan berbahagia. Bapak yang takut akan Tuhan itu erat hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak selalu bicara materi, tapi kalau takut akan Tuhan, kebahagiaan itu sempurna. Itu dilihat kalau kita bacaan kita tadi Mazmur 128 itu ayat 1 dan ayat 2. Kemudian Bapak yang takut akan Tuhan akan menikmati hasil, ya, atau bisa sederhananya bisa dibilang dapat menikmati hidup. Banyak orang yang hasil jerih payahnya banyak, gitu ya, pendapatannya banyak, gajinya banyak, misalkan uangnya banyak, misalkan, tapi nggak bisa menikmati hidup. Nah, itu harus dipertanyakan. Jadi bapak yang takut akan Tuhan, dia bisa menikmati hidup, menikmati hasil jerih payahnya. Kemudian yang ketiga, bapak yang takut akan Tuhan disebutkan akan, nah di sini istrinya atau ibu ya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Nah, ini ayat 3a dari Mazmur 128 tadi. Maksudnya apa? Ibu di rumah ya menjadi seperti pohon anggur. Pohon anggur kan kalau banyak buahnya subur lagi, nah bisa dinikmati satu keluarga. Gitu ya. Jadi menjadi berkat. Jadi ibunya menjadi berkat dalam keluarga. Kemudian yang keempat,
ayah yang takut akan Tuhan, bapak yang takut akan Tuhan disebutkan akan memiliki anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Ini nanti yang kita dalam, karena ini yang sebenarnya masuk ke tema kita hari ini. Tapi saya mau tunjukkan dulu, kita dulu bagaimana seorang ayah yang takut akan Tuhan. Tadi memiliki anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian yang kelima, bapak yang takut akan Tuhan disebutkan akan diberkati. Nah, ini ayat 4 dan 5a. Jadi berkat itu sangat dekat hubungannya kalau kita takut akan Tuhan, ya. Sangat dekat hubungannya kalau kita takut akan Tuhan. Kemudian yang keenam, bapak yang takut akan Tuhan disebutkan akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Nah, Yerusalem kita tahu adalah kota yang disebutkan di kitab Wahyu itu sebagai Yerusalem baru. Nah, itu berhubungan dengan hal rohani, berhubungan dengan kekekalan. Jadi kalau kitab Wahyu disebutkan Yerusalem baru akan turun. Nah, itu adalah nanti tempat kita orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi bapak yang takut akan Tuhan, dia sudah dijamin keselamatannya oleh Tuhan Yesus. Gitu ya. Yang terakhir adalah bapak yang takut akan Tuhan dikatakan akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Jadi satu sisi ditafsirkan bisa umur panjang atau bisa menjadi berkat kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan menjadi berkat untuk anak-anaknya, anak-anaknya, cucu-cucunya akan menjadi berkat, dan seterusnya. Itulah kalau bapak yang takut akan Tuhan. Ya, jadi ada berapa tadi? Ada 7 untuk seorang bapak yang takut akan Tuhan disebutkan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nah, tema kita hari ini, akulah harapan ayahku. Tentu yang pertama yang harus kita tanyakan adalah, apa sih harapan ayah kita? Apa sih harapan bapak saya buat saya? Itu yang pertama yang kita tanyakan gitu ya. Kemudian Mazmur 128 ayat 3b tadi menyebutkan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, di sini dapat kita maknai bahwa harapan ayah adalah anak-anaknya menjadi tunas yang bertumbuh. Nah, kenapa tunas? Karena dari tunaslah diharapkan dapat bertumbuh menjadi pohon yang sehat, yang kuat, yang berdaun rindang, ya, tempat berteduh dan berbuah lebat dapat dinikmati. Ya, jadi bagi orang tua, anak-anak itu adalah tunas. Bagi seorang bapak, tunas yang diharapkan. Jadi harapan seorang bapak, anak-anaknya tunas yang bertumbuh menjadi pohon yang sehat, berdaun rindang, tempat berteduh dan berbuah lebat dapat dinikmati. Apa maksudnya ini? Nah, maksudnya ini adalah supaya anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah disebut dengan tunas yang bertumbuh. Harapan ayah, anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Harapan bapak yang takut akan Tuhan, anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan menjadi berkat. Itulah tadi yang disebut berdaun rindang, tempat orang berteduh, kemudian berbuah lebat, supaya orang bisa menikmati. Ya, apa itu yang disebut berdaun rindang dan berbuah lebat? Bisa melalui perkataan yang menjadi berkat, melalui perbuatan yang disenangi orang, dan menjadi berkat di sekolah, gitu ya. Kemudian dalam pelayanan, nanti kalian bekerja setelah kuliah, ya, dapat pekerjaan, dan tentunya di tengah-tengah keluarga. Nah, itu yang diharapkan oleh seorang bapak untuk anak-anaknya. Ya, coba kita lihat satu video ini.
Aku sayang pacarku. Aku mau pergi. Minta uang dong. Aku sayang sekali sama pacarku. Mbak, minta biaya. Aku bahagia ketika bisa membahagiakan pacarku. Tidak nonton ya? Lisa, sudah jam 12 begini kamu baru pulang. Kemana aja? Ya, baru juga jam 12. Kamu tuh ada perempuan, gak bicaranya gak begini. Aku tuh di luar cuma cari kebahagiaan. Apa nggak bisa? Kebahagiain aku. Tapi ayahku, dia tidak pernah membuatku bahagia. Rini sahabat baru. Lihat deh, ini tuh nggak bisa dipencet. Tadi tuh Dimas nelpon dan di situ nggak bisa angkat. Ayahku Gimana dong kalau Dimas marah? tidak pernah ingin melihatku bahagia. Mana aja? Aku telepon gak dengan lain? Loh, ini tuh handphone aku rusak, sayang. Ah, itu alasan kamu. Pasti kamu jalan sama cowok lain. Aku nggak jalan sama siapa-siapa. Kamu nggak Kita bikin putus. aku. Kamu putus sih, kamu dengerin aku dulu. Ya, kamu dia. Sih. Gara-gara ayah, pacarku. Ayah tidak pernah mengerti perasaanku. Halo. Aku tidak pernah tahu ayahku sakit. Rini sahabat baru. Lihat deh, tapi kalau Dimas marah. Kok gimana aja sih? Aku tidak pernah tahu
Dia selalu berusaha keras membahagiakanku. Ayah sangat menyayangiku, meski tidak pernah mengucapkan I love you. Aku ingin ayah tahu, aku sangat menyayangi ayah. Selamat siang, pakai dari Pasar Imo. Terima kasih. Sama. Tongkat ini adalah langkah pertamaku untuk menunjukkan rasa sayangku pada ayah. Ya, tadi sudah kita lihat ya, satu video seorang anak yang sebelumnya tidak menyadari bagaimana ayahnya menyayangi dia. Jadi, satu harapan ayah yang seorang ayah biasa memang nggak banyak bicara, tapi ungkapan kasihnya itu adalah dari apa yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi tadi anak itu baru menyadari di akhir bahwa saat ayahnya jatuh karena sakit kaki gitu ya. Jadi dia menyadari dan akhirnya menyayangi ayahnya dengan cara apa tadi kita lihat, dia memberikan satu tongkat kemudian merawat ayahnya. Itulah walaupun seorang ayah tidak menyampaikan harapannya, dia mengharapkan anak-anaknya juga mengasihi orang tuanya. Ya, itu tadi video yang kita lihat. Semoga jadi berkat untuk adik-adik kami remaja dan kita semua. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara memenuhi harapan ayah? Bagaimana caranya memenuhi harapan ayah kita? Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 katakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Jadi, cara memenuhi harapan Bapak kita yang pertama adalah mendengarkan didikannya. Mendengarkan didikannya. Jadi itu cara pertama. Apapun yang kita lakukan, kalau kita mengabaikan didikan Bapak kita, maka itu akan kesulitan kita untuk memenuhi harapan ayah kita atau Bapak kita atau orang tua kita. Ya, itu jadi Amsal 13 ayat 1 katakan seperti itu. Yang kedua, ayat 2, Amsal 13, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Jadi cara kedua,
untuk memenuhi harapan Bapak kita adalah, ya, kita ingat tadi, anak-anak seperti tunas yang bertumbuh di sekeliling meja ayah yang takut akan Tuhan. Di sekeliling meja diidentikan dengan banyak makanan. Makanan yang baik itu menurut Amsal ini adalah firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus bahwa manusia tidak hidup hanya oleh roti, tetapi terutama oleh firman-Nya. Ya, jadi makanan yang bergizi itu memang butuh, tetapi yang terutama menurut Tuhan Yesus, makanan firman Tuhan yang kita nikmati, itu yang terutama. Jadi seorang anak dapat memenuhi harapan bapaknya, ada cara kedua, dia harus selalu menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan akan mendorong dia menjadi seorang anak yang memenuhi harapan orang tuanya. Yang ketiga, dari Amsal 13 ayat 3. Kita lihat ayat 3 Amsal 13, siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Cara ketiga untuk bisa memenuhi harapan ayah kita, cara yang pertama harus dimulai dari mulut, gitu ya. Kita harus berkata-kata yang positif, ya, kata-kata positif, karena apa yang kita ucapkan sering sekali menggambarkan isi hati kita, dan mulut itu sangat berbahaya kalau tidak dijaga. Jadi cara ketiga ini adalah cara yang sering sekali kita gagal. Tetapi di sini Amsal 13 meminta anak-anak kami remaja untuk menjadi berkat melalui mulutnya dengan menjaga mulutnya berkata-kata positif, menjaga mulutnya berkata-kata berkat yang membangun. Jadi tinggalkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang sia-sia. Nah, itu cara memenuhi harapan Bapak kita. Nah, ada contoh seorang anak bernama Lori May Hernandez, berusia 13 tahun, mungkin sudah pernah dengar ya, adik-adik kami remaja. Lori May Hernandez berusia 13 tahun, dia mengikuti American Got Talent tahun 2016. Ya, ini dia mengikuti American Got Talent tahun 2016. Dia seorang anak yang lugu dan dia mengikuti American Got Talent itu dengan komedi yang ikutinya. Kenapa dia memutuskan mengikuti American Got Talent dengan stand up comedy? Ternyata ini anak Lori May Hernandez ini sangat mengasihi bapaknya. Bapaknya jatuh sakit, lumpuh dalam arti mukanya nggak bisa bergerak, nggak bisa senyum, ya susah senyum, nyetir juga nggak bisa. Jadi karena kasihnya, ya, karena Lori May Hernandez ini mengasihi bapaknya, dia memutuskan untuk belajar stand up comedy. Dia katakan dia seorang pemalu, tetapi karena melihat bapaknya seperti itu lumpuh, dia berusaha membuat bapaknya tersenyum, membuat bapaknya tertawa. Cara dia adalah dengan belajar stand up comedy. Dengan cara belajar stand up comedy, dia akhirnya bisa membuat bapaknya tersenyum. Ya, dia membuat bapaknya tersenyum. Dan kalau nanti mau lihat di YouTube bagaimana Lori May Hernandez stand up comedy di hadapan juri dan di hadapan ribuan penonton, pada akhir dia show-nya semua orang bertepuk tangan dan stand up, gitu ya. Jadi bersukacita juga dia bilang sukacitanya yang paling utama adalah melihat bapaknya tersenyum. Nah, itulah seorang Lori Hernandez. Jadilah kita juga, jadilah anak-anak kami remaja menjadi anak-anak yang dapat membahagiakan, membuat orang tua tersenyum. Melalui apa tadi? Yang pertama adalah
melalui dengarkan didikan orang tuanya, bapaknya. Yang kedua, nikmatilah firman Tuhan. Dari firman Tuhan hidup kita berubah. Yang ketiga, kita jaga perkataan dengan kata-kata berkat. Itu yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami remaja. Ya, jadilah kalau kita mengatakan akulah harapan ayahku, ya, akulah harapan ayahku. Coba komitmenkan 3 cara tadi. Ya, coba komitmen 3 cara tadi. Kalau kita mau menjadi harapan ayah, kita lakukan. Ya, dengarkan didikannya, nikmati firman Tuhan, kemudian melalui perkataan jadilah berkat, gitu ya. Itu yang menjadi yang bisa kita lakukan sebagai anak. Oke. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nanti Kak Egi sama Kak Bella bisa mengulas lagi nih ya, nanti masing-masing kita tanyakan. Tapi saya mau lihat di sini, dari ayat hafalan kita, Paulus menegaskan anak-anak. Jadi ini benar-benar Paulus menunjukkan kepada anak-anak supaya apa? Anak-anak itu menaati orang tuanya. Orang tua yang mana? Orang tua di dalam Tuhan. Karena kita hadir ke dunia ini dititipkan Tuhan melalui orang tua kita. Kenapa kita harus taat kepada orang tua kita? Disebut itu karena haruslah demikian. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, haruslah demikian. Jadi anak-anak kami remaja, ya, mulai lihat diri masing-masing bagaimana ketaatannya kepada orang tua. Ya, itu menunjukkan bagaimana kita taat juga kepada Tuhan. Jadi itu firman Tuhan yang singkat Bapak sampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan yang dapat kami nikmati pada siang hari ini. Bagaimana kami, anak-anak remaja, bisa menyatakan dirinya sebagai harapan dari Bapaknya. Kami mengucap syukur Tuhan yang memberkati adik-adik kami ini, supaya mereka bisa menaati orang tua, mereka bisa menikmati firman Tuhan, bertumbuh menjadi tunas yang luar biasa, dapat menjadi berkat pada masanya nanti, dan saat ini mereka bisa menjadi berkat dengan menjaga perkataannya. Terima kasih Tuhan. Tolong anak-anak kami remaja menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi penerus keluarga, penerus gerejamu, penerus bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Egi. Happy birthday Bang Lukas. Oke. Bang Lukas ulang tahun. Mamre ulang tahun. Iya. Kita mewakili kelas remaja dan guru-guru mengucapkan terima kasih untuk khotbahnya juga, dan selamat ulang tahun untuk Mambre. Semoga jayo selalu. Jayo. Ya, oke. Kak Bella, itu tadi firmannya. Kalau yang berkesan buat Kak Bella tadi apa tuh? Dari videonya tadi, dari apa? Ada yang berkesan nggak buat kakak? Kalau aku mah berkesan aja, karena terutama videonya tadi ya. Betul, sayangilah orang tua kita gitu loh. Karena emang sih bener kata Bang Lukas tadi, kalau bapak-bapak tuh jangan harap kalian bilangnya puitis ya, kayak
aku sayang banget aku nggak gitu sih kalau bapak-bapak. Iya. Tapi pasti lebih ke tindakan sih, mungkin kaliannya karena udah biasa nggak sadar, tapi ya gimana ya Kak, sebenarnya kitanya nggak sadar sih sebenarnya, padahal mah kalau orang tua pasti sayang banget lah sama kita, sadarnya setelah nggak ada ya nggak sih. Kita banget. Kita banget. Iya. Oke, itu dari Kak Bella ya. Kalau kayak gitu juga sama. Kalau kayak gitu berkesannya, tadi kalian nggak tulisan yang terakhir ada tulisan apa di videonya? Apa Kak Bella? Ada tulisan apa di videonya? Kalau kakak tuh sangat jadi ingat gitu ya, jadi sedih gitu, jadi ingat bapak almarhum gitu ya. Ada tulisan I love you. Kalau yang tadi kan ditulis ya. Kalau kakak sampai bapak meninggal gitu ya, kakak belum sempat gitu ngomong I love you gitu ya, maksudnya bapak aku sayang bapak gitu, belum sempat. Itu sih yang kakak sesalin gitu ya. Jadi mungkin buat adik-adikku yang masih ada bapaknya, masih sehat bugar ya, say I love you tapi mungkin nggak ngomong gitu ya. Kalau ngomong meren awkward ya gitu, tadi getek gitu ya mungkin. Atau pakai surat dia bisa. Iya, dengan action aja deh, dengan hal yang sederhana, misalnya kasih minum kek, atau misalnya bawain tasnya, atau nggak mungkin dengerin dia cerita, itu juga itu tuh kamu lagi ngomong I love you loh gitu, secara tidak langsung lewat tindakan kamu gitu. Atau enggak mungkin ya nurut gitu ya, sama apa yang kalau yang sederhana, pijit-pijit. Apalah kalian punya bahasa kasih kalian sendiri sama bapak kalian gitu ya. Atau jajanin apa sekali-sekali, mungkin bapak cilok gitu ya, atau apa yang mungkin jarang ya kalau misalnya bapak dijajanin sesuatu gitu sama kalian, itu pasti bahagia banget. Dan itu tadi kata kakak, itu salah satu ungkapan I love you kita, walaupun nggak ngomong, tapi tindakan kita berbicara I love you, kayak gitu ya. Jadi selamat praktek adik-adikku, selamat menyayangi bapak kalian selagi masih ada, ya. Iya, soalnya kadang tuh kita nggak sadar gitu, karena kita kan misalnya, oh masih ada mama, masih ada bapak nih, kayaknya mereka selamanya bakal sama-sama kita gitu. Karena kita tuh pasti mindset kita nggak mau kan kalau misalnya kita ditinggalin sama mama atau bapak. Ya tapi pada kenyataannya in real life itu kita nggak tahu mama sama bapak kita itu sampai kapan. Jadi mending daripada terlambat ya Kak, sayangilah mama kita, bapak kita gitu. Apalagi bapak capek banget ya Kak. Iya, bapak juga action ya, nggak ngomong, action gitu, bahasa kasih. Oke Dede, itu tadi berkat dari Bang Lukas. Terima kasih Bang Lukas, memberkati ya. Selamat ulang tahun. Ya, happy birthday. Sekarang kita mau memberikan sesuatu ya, kan tadi kita udah menerima sesuatu, kita akan kasih sesuatu buat pembangunan perkembangan gereja kita lewat kolekte kita. Boleh disiapkan ini? Ini mau transfer atau gimana? GoPay ya? GoPay atau OVO ya gitu lah ya. Nanti prosedurnya Kastela yang akan menjelaskan. Kita akan nyanyikan satu lagu, sama seperti tujuan tadi Bang Lukas mau bagikan firman, kita akan bersinar. Kalau kali ini buat bapak kita, buat sekitar kita, tapi kita praktek dulu deh buat bapak kita mau bersinar ya. Oke, kita menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, sebenarnya mau terus loh nyanyinya, cuman nanti kelamaan adik-adikku. Jadi kita sudahi saja dengan pengumuman dulu ya. Kakak mau pengumuman sesuatu tentang jam ibadah kita adik-adik. Jadi kan sekarang tuh kita mulainya jam 12.
Nah, kita mau minta pendapat dari kalian nih. Kita maunya ibadahnya kalau Zoom setiap akhir bulan sekali sebulan, maunya pagi, siang, malam, asal jangan subuh. Sore. Ya, mau kapan jamnya atau mau tetap jam 12? Kita tampungnya di WA atau di sini, Kak? Di sini, langsung. Oke, berarti gimana caranya semuanya? Di dalam message. Kasih pendapat aja. Oh, kasih pendapat ya. Kalau gitu, semua boleh dihidupin mic-nya. Kita tentuin dulu. Kita dulu. 45 sampai Oh ya. Kita mau jam berapa? Jam 2 aja gitu. mau bilang aja gitu ya kalau pagi 8.45 sampai 9. Berarti nggak usah dikasih pilihan. Siang. Oke. Kalau gitu kita ibadahnya siang nih. Siangnya jam berapa? Maunya jam berapa? Dari jam 12 sampai mungkin sebelum jam 3 kali ya. Kayak gitu. Gimana caranya supaya bisa siapa yang membayar apa kok. Jam 12 mengganggu makan siang nggak sebenarnya? Ngomong, ini kan mic-nya semua udah hidup nih. Sok ngomong aja. Hidup, Kak. Hidupin atuh, ayo biar kita bisa tahu ini jawabannya. Tong ijong-ijong tuh udah hidup Ya, Bang Egi hidup atuh. Kalau aku biasa Jam 12 mendingan jam 12 atau 1 atau jam 2. Nah, itu aja deh, Kakak kasih langsung. jam 1 sih aku. Jam 1. Jam Ya. 12 mau makan kan mungkin atau jam 1 juga masih makan lagi nih. Jam 12 sebenarnya. Tanya satu-satu aja nih kata Kastela. Excel jam berapa? Excel guys ya. Bebas sih Kak. bebas. 12 ini juga bisa sih. Nggak ada bebas. Nggak ada Jam bebas 12 ini juga. Jam 12 ini juga bisa Kak. 1, 2 atau 3 Atau 12. tentukan pilihan. 12, Ini bukan 12. 12. Jam 11 nggak ada 12. 12. Oh iya jam 12 next. Kalisa. Lalu mati. Kalisa jam 1. 1 ya. Kakak jam 1 hitung ya. Jam 12, jam 2. Siap. Ana. Ayo yang cepet deh. Ana jam 12. Jam 12 Ana, Jevanya 1. jam 1, Ijong, Jam 1. Moreno, 1 Kak. Bang Lukas. Oke, Pio dulu, Pio. Bang Lukas boleh Bang? Jam 1 deh, supaya selesai makan ya. Oke, nah, Pio. Ini pilihannya 12, 1, 2 ya. Pio. Pio. Iya kan? Skip dulu Egi ya. Egi, Bang Egi. Apa itu? Jam 1 ya. Jam 1 ini Cherry. Kan ini sedikit nih, jadi kita tanya satu-satu aja. 1, Kak. 1, Ines. Ines, yang cinta Indonesia. kayak bendera. Nes, ngomong Nes. Nes. Jam 1, Devina. Udah banyak ya jam 1 ya? Kayaknya udah setengah. Oke deh, sampai Devina ya, karena udah mayoritas jam 1. Berarti kita mulai bulan depan, Zoom kita jam 1 ya. Jadi kalian silakan atur-atur waktu makannya, dan ajak-ajak juga ya temannya. Zoom-nya minggu keempat. Ya, Zoom itu setiap minggu keempat, jadi pantengin ya setiap minggu keempat. Nanti kita dikasih, pengumuman kok. Terus ya gitu pengumuman selanjutnya ada PR remaja 2 bulan lagi ya. Disiapin juga waktunya 2 bulan. Kalau kalian mau mengisi acara seperti Ijong tadi yang menyanyikan lagu Happy Birthday boleh. Ya, Konsep baru ya, Kak. ya, boleh stand up comedy, mau yang dance, apapun cover dance boleh ya. Apapun yang kalian mau persembahkan buat Tuhan boleh, tinggal di PC aja nanti WA. Apa lagi sih satu lagi? Udah ya itu aja. Nanti ada form yang dibagiin diisi di grup aja. Oke, nah setelah ini kalian makan siang dulu, habis itu nanti kalian isi form ya. Nanti Kak Stella akan bagikan di grup remaja di WA. Udah itu aja pengumuman dari kakak. Terima kasih adik-adikku udah boleh join di sini. Tetap setia ya saat teduh, ibadah, dan juga sekolahnya. Sekarang kita mau berdoa, syafaat ya. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang setia, terima kasih buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan kalau kami mungkin masih dikaruniakan Bapak, kau yang boleh pelihara Bapak kami juga, orang tua kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa khusus untuk sekolah kami, kesehatan kami, negara kami, teman-teman kami, dan juga segala program remaja, baik itu PA remaja, Satu Dunia juga Tuhan Yesus, kemudian ada juga online, kebaktian online Tuhan Yesus, kau boleh berkati segalanya. Kami mau serahkan semua pergumulan, semua kebutuhan, semua rencana kami dalam tangan-Mu, biar Kau yang boleh dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami menjadi cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Amin. Minggu. Selesai. Selamat praktek ya. Buat bapaknya. Salam juga buat bapaknya dari kita. Kak Stella, Kak Kesi, Kak Bella, Kak Egi pamit. Dadah. Set.